Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu agen Zinedine Zidane membantah rumor kalau Zidane akan melatih PSG. Sementara timnas Prancis menjadi bapuk dan gak pernah menang di 3 laga Liga Negara. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, agen Zinedine Zidane membantah rumor yang menyebut kalau Zidane akan melatih PSG. Masih di Prancis, ada Marseille yang mendapat sanksi setelah melakukan koreografi yang bertuliskan UEFA Mafia. Paris Saint-Germain mencari pelatih baru pengganti Mauricio Pochettino. Salah satu yang masuk kandidat ada mantan pelatih Real Madrid yakni Zinedine Zidane. Menurut Mundo Deportivo, Zidane selangkah lagi akan menukangi skuad Les Parisiens. Mendengar hal itu membuat agen Zidane Alain Miglacchio turut berkomentar. Dilansir dari El Equipe, Miglacchio membantah rumor kepindahan Zidane tersebut. Miglacchio menegaskan kalau dirinya nggak pernah dihubungi langsung oleh manajemen PSG. Pada laga semifinal Conference League, Olympique Marseille bertanding melawan Feyenoord. Pada laga itu, supporter Marseille terlihat melakukan koreografi yang bertuliskan UEFA Mafia. Kabar terbaru menyebut kalau UEFA memberikan sanksi kepada Marseille. Sanksi tersebut yakni bertanding tanpa kehadiran supporter selama 2 tahun. Selain itu, UEFA juga memberikan denda sebesar 40.000 euro kepada Marseille. Hal ini pun membuat netizen berkomentar kalau UEFA baperan dan sulit menerima kritikan. Chelsea menjadikan Raheem Sterling sebagai transfer utama dan saat ini sedang menegosiasikan kontrak. Nah, ngomong-ngomong soal transfer, ada AC Milan yang ingin mempermanenkan Alessandro Florenzi dari AS Roma. Raheem Sterling menjadi perburuan sejumlah klub elit Eropa mulai dari Arsenal sampai Real Madrid. Terbaru bomber asal Inggris ini dirumorkan bakal merapat ke Chelsea. Klub asuhan Thomas Tuchel ini akan memboyong Sterling dengan kisaran harga 50-60 juta euro. Seandainya bergabung, Sterling meminta jaminan tampil reguler di skuad The Blues. Selain itu, Sterling juga meminta skuad The Blues untuk bisa bersaing memperebutkan gelar juara dengan Manchester City dan Liverpool. Di bulan lalu, Erik ten Hag resmi menukangi Manchester United. Hal ini membuat bek kiri Ajax Amsterdam Daley Blind berkomentar. Blind berkomentar hal pertama apa yang akan ten Hag lakukan di sana. Dalam wawancaranya, Blind mengatakan kalau ten Hag akan fokus membangun kebersamaan. Blind bilang kalau pelatih asal Belanda ini merupakan orang yang suka bersosialisasi. Blind juga menambahkan kalau ten Hag akan melibatkan semua orang di klub untuk mewujudkan misi juaranya. Di sisi lain, ten Hag juga ingin membangkitkan setan merah yang saat ini anjlok. Paris Saint-Germain membenahi skuad mereka dengan mengincar pemain anyar. Kabarnya klub yang bermarkas di Parc des Princes ini membidik bek tengah Inter Milan yakni Milan Skriniar. Bek asal Slovakia ini dinilai cocok untuk mengisi jantung pertahanan skuad Parisiens. Hal ini terbukti di mana Skriniar merupakan salah satu bek tangguh Eropa. Dalam 5 tahun terakhir, Skriniar telah bermain sebanyak 215 laga. Selain itu, dia juga sukses membawa skuad Nerazzurri meraih Scudetto di musim 2020-2021 yang lalu. Pada musim panas lalu, AC Milan meminjam Alessandro Florenzi dari AS Roma selama 1 musim. Gak disangka Florenzi berhasil tampil reguler di skuad Rossoneri. Oleh sebab itu, klub asuhan Stefano Pioli ini ingin mempermanenkan bek Italia tersebut. Kabarnya Rossoneri sudah mencapai kesepakatan dengan Roma terkait transfer Florenzi. Menurut Fabrizio Romano, AC Milan akan mempermanenkan Florenzi dengan klausul pembelian sebesar 4,5 juta euro. Sementara itu, Florenzi sendiri juga berniat untuk bertahan di San Siro. Arsenal dikabarkan sudah mencapai kesepakatan untuk merekrut winger kanan Sao Paulo yakni Marquinhos. Kabar ini disampaikan lewat Twitter jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Dalam cuitannya, Fabrizio mengatakan kalau winger asal Brazil ini segera merapat ke Emirates dalam waktu dekat. Untuk bisa merekrutnya, The Gunners nggak mengeluarkan dana yang besar. Kabarnya klub asuhan Mikel Arteta ini cuma merogoh kocek 3,5 juta euro saja. Nantinya Marquinhos akan menandatangani kontrak sampai tahun 2027. Rumor kepindahan Paul Pogba ke PSG kembali mencuat setelah rumor kedatangan Zinedine Zidane. Kita jauh ke Inggris guys, ada Gabriel Jesus yang dipastikan bakal cabut dari Manchester City. Paul Pogba sebelumnya dilaporkan akan kembali bergabung dengan Juventus. Akan tetapi gelandang asal Prancis ini berkemungkinan besar bakal batal bergabung. Alasannya karena Pogba akan bergabung dengan raksasa Ligue 1 PSG. Rumor Pogba ke PSG baru terdengar lagi setelah skuad Parisiens akan mendatangkan Zinedine Zidane.
Menurut kabar dari RMC Sport, Pogba masih menunggu Zidane bergabung sebelum melakukan negosiasi dengan skuad Parisiens. Barcelona menolak tawaran Manchester United untuk memboyong Frenkie de Jong seharga 60 juta euro. Barcelona menolaknya karena meminta harga yang lebih tinggi, yakni 100 juta euro. Sebelumnya klub asuhan Erik ten Hag ini memang ngebet untuk merekrut De Jong. Di sisi lain, Barcelona juga terpaksa menjual De Jong untuk menyelamatkan diri dari kebangkrutan. Penolakan tawaran ini mendapat berbagai macam komentar dari netizen. Salah satunya menyebut kalau sekarang harga pemain menjadi mahal karena ulah PSG. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengklaim kalau Gabriel Jesus akan meninggalkan Manchester City di musim depan. Sebelumnya Jesus dikaitkan dengan sejumlah klub termasuk Real Madrid. Akan tetapi Fabrizio memastikan kalau Jesus nggak akan merapat ke Santiago Bernabeu. Sebaliknya, striker asal Brazil ini ingin tetap melanjutkan karirnya di Premier League. Sejauh ini sudah ada 3 klub Premier League yang berencana merekrut Jesus, mulai dari Arsenal, Chelsea, sampai Tottenham Hotspur. Next, ada Chelsea yang mengkonfirmasi kalau Andreas Christensen akan pergi di musim panas ini. Kita ke Liga Negara, ada Perancis yang lagi-lagi gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang oleh Austria. Chelsea resmi mengonfirmasi kalau Andreas Christensen akan pergi di musim panas ini. Chelsea pun mengunggah foto Christensen dan menuliskan terima kasih kepada sang pemain. Sementara itu, Christensen sudah menandatangani kontrak dengan klub barunya yakni Barcelona. Kabarnya Christensen akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan. Kepindahan Christensen ke Barcelona ini mendapat berbagai reaksi dari netizen. Salah satunya nggak yakin kalau Barcelona bisa mendaftarkan Christensen karena financial fair play. Barcelona resmi memperpanjang kontrak Sergio Roberto sampai musim panas tahun depan. Untuk memagari Roberto dari klub lain, Barcelona juga memasang klausul rilis sebesar 400 juta euro. Penambahan klausul rilis ini cukup aneh mengingat Roberto sering mengalami cedera. Selain itu, pemain jebolan Akademi La Masia ini juga sudah berusia uzur yakni 30 tahun. Gak heran kalau penambahan klausul rilis tersebut mendapat reaksi negatif dari netizen. Mereka menyebut gak ada klub yang berminat merekrut Roberto apalagi harus membayar 400 juta euro. Austria menjalani laga ketiga babak grup A Liga Negara melawan Prancis. Bertanding di Ernest Happel Stadium, Austria berhasil menahan imbang Prancis dengan skor 1-1. Austria sebenarnya mampu unggul lebih dulu lewat gol dari Andreas Weimann di menit ke-37. Akan tetapi Prancis menyamakan kedudukan lewat gol dari Kylian Mbappe pada menit ke-83. Sementara itu, laga ini merupakan laga debut Ibrahima Konate bersama timnas Prancis. Konate dipanggil skuad Le Bleu untuk menggantikan Raphael Varane yang mengalami cedera. Di pertandingan grup A Liga Negara lainnya ada laga antara Denmark dan Kroasia. Bertanding di Parken Stadium, Kroasia sukses mengakhiri laga dengan keunggulan tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini berhasil dicetak oleh Mario Pasalic pada menit ke-69. Sementara Denmark yang melepaskan 14 tembakan gagal menyerangkan satu pun gol. Hasil laga ini cukup mengejutkan mengingat banyak yang lebih mengunggulkan Denmark sebab sebelumnya Denmark tampil dominan dengan mengalahkan Prancis dan Austria. Berita selanjutnya, Andrea Pirlo disebut akan melatih klub asal Turki yakni Karagümrük. Kita bertolak ke Inggris, ada Anthony Martial yang dikabarkan bakal cabut dari Manchester United. Sejak dipecat dari Juventus, Andrea Pirlo belum melatih satu klub pun. Terbaru pelatih asal Italia ini akan menukangi klub asal Turki yakni Karagümrük. Kepastian ini dipastikan langsung oleh jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano. Fabrizio mengatakan kalau Pirlo akan bergabung dalam beberapa jam ke depan. Sebelumnya Juventus memecat Pirlo pada tahun kemarin. Saat itu Pirlo dipecat karena membuat skuad nyonya tua terpuruk. Eduardo Camavinga menjadi salah satu gelandang muda paling disorot saat ini. Sebelumnya Camavinga berhasil membantu Real Madrid dalam menjuarai trofi Liga Champions. Kini Camavinga kembali menjadi perhatian setelah menunjukkan momen respect. Pemain asal Prancis ini membagikan jersey timnas Prancis ke seluruh pemain timnas Ukraina U21. Saat membagikan jersey tersebut, Camavinga menyebut kalau situasi Ukraina sedang sulit. Momen respect ini pun mendapat banyak pujian dari netizen. Di musim dingin kemarin, Manchester United meminjamkan Anthony Martial ke Sevilla selama 6 bulan. Setelah masa peminjamannya berakhir, masa depan Martial pun masih belum jelas. Sebab klub berjuluk Los Nervionenses ini enggan mempermanenkan sang bomber.
Sevilla menganggap kalau Martial belum menunjukkan performa apiknya. Menurut kabar terbaru dari 90 Min, Martial akan hengkang dari Old Trafford di musim panas ini. Martial menyebut kalau hal ini sudah dibicarakan kepada manajemen. Para pemain timnas Belanda punya cara unik untuk merayakan sepak bola nasional Belanda. Momen ini terjadi saat mereka menggelar sesi latihan. Saat itu para pemain skuad Oranje memakai jersey klub amatir pertama mereka. Dalam foto yang beredar terlihat sejumlah pemain seperti Frenkie de Jong, Memphis Depay, dan Steven Bergwijn. Netizen pun terkejut karena Bergwijn memakai jersey klub kasta 3 Inggris Bristol Rovers. Kemungkinan Bergwijn memakai jersey Bristol karena mirip dengan jersey klub amatirnya yakni ASI Waterwich. Presiden La Liga Javier Tebas yakin kalau Barcelona bisa bangkit dari krisis finansial. Sementara timnas Prancis menjadi bapuk setelah nggak pernah menang dalam 3 pertandingan terakhirnya di Liga Negara. Barcelona sedang mengalami situasi yang sulit, sebab klub berjuluk Blaugrana ini punya hutang mencapai 1,25 miliar euro. Hasilnya hutang itu berpengaruh terhadap kondisi keuangan Blaugrana. Hal ini pun membuat Presiden La Liga Javier Tebas ikut memberikan komentar. Tebas yakin kalau klub asuhan Xavi Hernandez ini bisa keluar dari jeratan hutang. Oleh karenanya dia pun berusaha untuk menyelamatkan Blaugrana dengan membatasi pengeluaran sampai memberikan pemotongan gaji pemain. Timnas Yordania bakal menghadapi Indonesia di laga kedua grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Keduanya akan menggelar pertandingan di Stadion Internasional Jeber Al Ahmad hari Minggu nanti. Sementara itu pelatih Yordania Adnan Hamad melemparkan kritik pedas ke AFC. Menurut Hamad terdapat banyak kekurangan selama berlangsungnya kualifikasi. Salah satunya adalah penanganan pemain yang mengalami cedera. Sebab bomber Yordania Musa Altamari harus berjalan selama 20 menit dan menaiki tangga setinggi 4 lantai dalam keadaan cedera. Timnas Prancis bergabung di grup A Liga Negara yang berisikan Kroasia, Austria, dan Denmark. Sayang skuad Le Bleu tampil buruk dengan gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan. Baru menjalani laga pertama mereka berhasil dikalahkan oleh Denmark dengan skor 1-2. Padahal di laga itu skuad Le Bleu tampil dengan pemain terbaiknya. Di laga kedua dan ketiga lagi-lagi mereka gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Kroasia dan Austria dengan skor 1-1. Netizen beranggapan kalau era emas timnas Prancis sudah habis. Next ada Liverpool yang tinggal selangkah lagi bisa mendatangkan bomber Benfica yakni Darwin Núñez. Sementara Barcelona memberikan diskon kepada Atletico Madrid untuk Antoine Griezmann. Benfica dikabarkan sudah menerima tawaran dari Liverpool untuk Darwin Núñez. Setelah mengadakan pembicaraan, skuad The Reds mengajukan penawaran sebesar 80 juta euro. Selain itu masih ada bonus sekitar 15-20 juta euro. Dalam proposalnya, Liverpool akan mengikat pemain Uruguay tersebut dengan kontrak selama 5 tahun. Selain itu, skuad The Reds bisa membayar Núñez dengan cicilan. Kedatangan Núñez ini menyedot perhatian dari netizen. Salah satunya menyebut kalau Sadio Mane bakal pergi. Korea Selatan sebelumnya melakoni laga persahabatan kontra Brazil di tanggal 2 kemarin. Pada laga tersebut, skuad Samba berhasil melibas tim tuan rumah dengan skor telak 1-5. Terlepas dari skor telak tersebut, terdapat momen lucu yang dipertontonkan oleh Son Heung-min dan Fred. Saat itu Son terlihat iseng dengan menekuk lutut Fred. Fred yang sadar dibercandain cuma bisa tersenyum lebar. Momen lucu ini mendapat tanggapan dari netizen dan netizen merasa terhibur melihat aksi keduanya. Barcelona bersedia memangkas harga Antoine Griezmann ke Atletico Madrid. Harga Griezmann mendapat potongan dari yang sebelumnya 45 juta menjadi 40 juta euro. Hal ini terpaksa dilakukan Barcelona agar bisa menjual Griezmann di musim panas ini. Padahal Griezmann sendiri masih terikat kontrak di Camp Nou sampai tahun 2024. Sebelumnya Barcelona dikabarkan mengalami krisis finansial dan terancam bangkrut. Gak heran kalau mereka akan menjual pemain bintangnya termasuk Frenkie de Jong. Kemarin PFA resmi merilis PFA Team of the Year musim 2021-2022. Pengumuman ini mendapat sindiran dari bek tengah Manchester City yakni Aymeric Laporte. Lewat Twitter pribadinya, Laporte menyindir hasil PFA dengan menggunakan gif ikonik Jose Mourinho. Dalam gif itu Mourinho enggan berkomentar karena takut terkena masalah.
Selain itu, Laporte juga menambahkan emoji heran dan bingung. Tweet tersebut diduga sebagai bentuk kekecewaan Laporte dengan hasil Team of the Year. Guys, kita bacain komentar ini dari Speedrunner. Karis pilih Karis ke klub mana? Kayaknya ke Rans Cilegon aja nggak sih guys? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Sampai jumpa.